Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladhihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummi sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama il-amilin wal awliya il-arifin wal malaikatil muqarrabin wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan walidaina wa muallimina wa farallahum. Lahumul Fatihah. Usul ila hadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Bab membahas tentang adab masuk masjid. Seperti kita ketahui, masjid dibahasakan dengan kalimat Baitullah, rumah Allah. Sayugjanya seharusnya kita sungguh memperhatikan adab, tata krama, sopan santun ketika kita masuk masjid dan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kalau boleh saya meringkas di dalam bab ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana adab ketika kita masuk masjid. Yang kedua, apa yang kita lakukan ketika ada di dalam masjid. Yang keempat, setelah azan dan kita jamaah, apa yang seharusnya kita lakukan sampai matahari terbit. Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, kalau hendak masuk masjid, lepaskan sandal, masuklah ke masjid dengan kakimu yang kanan sebagai bentuk penghormatan. Yang kedua, bacalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoalah. Selama di dalam masjid, jangan membahas tentang hal-hal yang termasuk masalah keduniaan, dan jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Jika kalian tidak sholat masjid, tidak sholat tahiyatul masjid karena sesuatu hal, maka bacalah baqiyatus sholihah 3 atau 4 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu niatkan iktikaf, yaitu niat iktikaf dan berdiam diri di dalam masjid. Usai iktikaf, bacalah doa. Para santri, wali santri dan para pemirsa, kalau kita di dalam masjid dan mendengar adzan, maka jawablah seperti apa yang disampaikan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika muadzin menyampaikan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawablah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tidak ada kemampuan untuk menunaikan kebaikan
dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan keburukan kecuali bersama dengan Allah. Dan ketika muadzin menyampaikan dalam adzan subuh as-salatu khairum minan naum, maka jawablah sodakta wa barota wa ana ala dzalika minasyahidin. Dan ketika muadzin menyampaikan iqamah sampai pada kalimat qad qamatis shalah, maka jawablah seperti yang dikatakan muadzin. Dan ketika sampai dengan kalimat qad qamatis shalah, maka jawablah aqamahallahu wa damaha ma damatis samawati wal ard. Dan selanjutnya para santri, wali santri dan pemirsa, setelah selesai sholat jamaah, maka bacalah wirid dan doa. Dan setelah itu para santri, wali santri, gunakan waktu yang sangat baik itu untuk 4 hal, kata Al-Ghazali. Yang pertama adalah untuk memperbanyak doa. Yang kedua, untuk banyak membaca zikir, tasbih dan mengulang-ulanginya. Dan yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Dan yang keempat, untuk tafakur, muhasabah, hal-hal yang terkait dengan dosa-dosa kita, kesalahan kita, abai kita untuk ibadah kepada Allah, dan kelalaian kita terhadap ancaman-ancamannya dan kemurkaannya. Imam Ghazali juga memberikan ijazah zikir kepada kita. Ada 10 zikir yang beliau ajarkan kepada kita dalam tasbih dan zikir kita. Yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumul azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Yang keenam, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'alu taubata wal maghfirah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kesembilan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Dan yang 10 adalah bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Al-Ghazali, ulang-ulanglah setiap masing-masing ijazah tadi, masing-masing zikir tadi, bisa 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Dan 10 kali itu yang paling singkat, kalau dikumpulkan menjadi 100 kali. Kata beliau, hal yang seperti itu kalau dilakukan dengan baik, tidak diselingi dengan kalimat yang lain, akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi perkembangan rohani dan spiritualitas kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, zikir dan tasbih kita, tahlil kita, tarawih dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah pada hari esok
sholat dan puasa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.